Hai Bapak Ibu, balik lagi di modul ajar kali ini untuk fitur KBC. Kalau kemarin kita udah menjelaskan yang tentang Kemendikdasmen, sekarang kita akan menjelaskan tentang yang kurikulum berbasis cinta untuk di bawah naungan Kementerian Agama. Di sini ada beberapa fitur baru yang baru saya update sebenarnya. Eh, Fitur baru itu sebenarnya ini udah mendukung seperti lama, cuman belum termasuk materi insersinya. Saya belum menambahkan dan kali ini sudah ditambahkan materi insersi yang terintegrasi dengan KBC dan TP yang sesuai Bapak Ibu ajar. Jadi sekarang sudah support dan sudah ada hasilnya nanti ketika Bapak Ibu generate. Biar nggak lama-lama, hashtag kita selalu pertama nomor satu adalah keluarga nomor satu. Administrasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu tidak akan menyelamatkan Bapak Ibu dan keluarga sebenarnya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke menu, kita masuk aja di sini. Jika Bapak Ibu sudah buat akun ya berarti Bapak Ibu silakan masuk ke akun masing-masing. Jika belum silakan ke menu daftar. Di sana ada instansi yang Bapak Ibu berada, semua terdata di sana. Tinggal Bapak Ibu cari registernya. Nanti mungkin ada video tentang pendaftaran terpisah. Sekarang Bapak Ibu boleh masuk menggunakan akun masing-masing. Ini untuk di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama dan ini berbasis dengan KBC. Agar kita mempercepat, Bapak Ibu bisa langsung ke menu bedah CP menjadi TP. Di sini case-nya adalah saya menggunakan kelas 9 mata pelajaran IPS. Bapak Ibu bisa langsung ke menu bedah CP yang ada di sebelah kanan sini. Saya sudah menyiapkan CP-nya, tapi sebelum Bapak Ibu mengetik atau mempaste CP di sebelah sini, Bapak Ibu wajib memilih jenjang terlebih dahulu. Saya contohnya akan menggunakan fase D untuk kelas 9 untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini sudah saya siapkan materinya. Jika Bapak Ibu berantakan, kok hasil copy paste kita berantakan dari Word atau dari Bapak Ibu menggunakan Gemini untuk mencarinya sesuai Beskap terbaru, peraturan nomor 46 tahun 2025 atau ada yang terbaru nantinya, itu tidak apa-apa, nanti AI akan mampu membaca dan merapikannya sendiri. Nah, di sini pun yang baru adalah pengaturan beban pembelajaran. Pengaturan waktu pelajaran ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan minggu efektif sesuai dengan tahun pada yang berlangsung pada modul tersebut. Misalnya Bapak Ibu di instansinya minggu efektifnya berbeda-beda. Misalnya di MTS mungkin ada yang cuman di instansinya cuma 32 atau lain-lain, itu Bapak Ibu bisa berubah. Ini 36 saya taruh standarnya adalah mengikuti struktur kurikulum yang ada. Standarnya adalah minggu efektif sebanyak 36 minggu dalam satu tahun. Dan Bapak Ibu dapat memasukkan JP per minggu yang artinya berapa bobot per minggu Bapak Ibu mengajar sesuai struktur kurikulum ataupun sesuai kurikulum yang berlaku pada saat itu. Oke, setelah kita tanpa berlama-lama, setelah Bapak Ibu sudah memasukkan ini, Bapak Ibu bisa langsung hasilkan tujuan pembelajaran dengan tombol yang di bawah seperti ini. Sambil kita menunggu, saya lagi-lagi mengingatkan, aplikasi ini bukan untuk menggantikan peran Bapak Ibu sebagai guru di sekolah ataupun administrasi Bapak Ibu di sekolah, tapi hanya untuk membantu mempermudah pekerjaan Bapak Ibu di sekolah. Nah, ini sudah selesai contohnya. Kembali lagi saya ingatkan, ketika tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami, ini bisa dirubah oleh Bapak Ibu sendiri. Baik itu nama elemennya, baik itu teks capaian pembelajarannya, baik kodenya, baik isi TP-nya setelah AI generate, baik itu semester. Misalnya contohnya ini tidak diajarkan di semester ganjil, harusnya semester genap. Silakan Bapak Ibu langsung rubah di sini. Dan begitu pula dengan bobot JP-nya. JP yang dihitung ini sudah digenerate oleh AI tergantung pertemuan. Jadi kurang lebihnya 8 JP ini, oh berarti untuk 2 pertemuan karena bobot awal adalah 4 JP per minggunya. Gitu. Jadi sudah disesuaikan. Setelah Bapak Ibu merasa sesuai, silakan Bapak Ibu masuk ke simpan semua. Pastikan sudah disimpan, TP-nya sudah berhasil disimpan dan muncul seperti ini. Ketika sudah Bapak Ibu dapat masuk ke modul ajar, dan kita akan membuat modul ajar sesuai dengan apa yang ada di Kementerian Agama, yaitu basisnya KBC. Biasanya Bapak Ibu bingung materi integrasinya apa, insersinya apa yang sesuai dengan TP saya dan lain-lain gitu. Karena pelatihannya masih kurang atau banyaklah permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di lapangan gitu.
Walaupun secara notabene-nya mungkin tidak diterapkan 100% ketika saat pembelajaran. Nah, contoh kita akan membuat yang tadi, ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 9. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur baru juga untuk Bapak Ibu adalah jumlah pertemuan. Ketika Bapak Ibu memilih TP-nya, ini akan otomatis terakumulasi. Contoh, jika saya memilih TP seperti di bawah ini, nah, saya memilih untuk satu modul ini misalnya 2 TP. Berarti total yang saya ajarkan nanti akan adalah 16 JP. Ketika 16 JP ini, di alokasi JP ini dia akan terakumulasi otomatis. Ketika sudah otomatis, di sini Bapak Ibu bisa mengikuti rekomendasi dari text box yang ada di sini. Takutnya Bapak Ibu lupa berapa waktu JP saya per minggu mengajar gitu. Nah, ketika sudah ada rekomendasi ini, Bapak Ibu bisa baca dulu. Rekomendasi 8 pertemuan bila itu memang 2 JP. Jika lebih dari 2 JP atau berapa, Bapak Ibu misalnya 4, berarti Bapak Ibu tinggal menghitung sendiri jika memang ingin menghitung. Jika tidak, silakan ikutin rekomendasi di sini. Berarti 16 JP ini mungkin untuk 8 pertemuan. Misalnya, contohnya. Tapi jika Bapak Ibu dari awal sudah memasukkan JP-nya berapa, itu biasanya terhitung otomatis. Ini hanya sekedar contoh saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah memasukkan seperti ini, tugas Bapak Ibu sebenarnya sudah selesai. Selesai sampai mana? Karena untuk Kemenak, nantinya kita hanya perlu mengaktifkan tombol ini. Ketika ini tidak diaktifkan, otomatis kurikulum KBC-nya tidak terbaca. Tapi ketika kita mengaktifkan, ini otomatis akan terbaca seperti ini. Bapak Ibu tinggal memilih pilar mana yang sesuai dengan TP yang Bapak Ibu pilih. Contoh saya memilih untuk dengan cinta tanah air. Model pembelajarannya Bapak Ibu sesuaikan apa yang Bapak Ibu ingin ajarkan. Nah, saya contoh menikah seperti ini. Nah, kolom inilah yang baru, fitur terbaru dari kita, yaitu adalah materi integrasi antara insersi KBC dengan TP Bapak Ibu ajarkan. Jika Bapak Ibu mau menambahkan secara poin materinya secara manual, itu silakan. Jika tidak pun, silakan menggunakan AI Grade yang ada di sini. Ketika sudah Bapak Ibu merasa cocok, Bapak Ibu tinggal klik saja. Dan kita tunggu hasilnya ketika menggenerate. Tidak bosan saya mengingatkan untuk Bapak Ibu, hasilnya mungkin tidak akan 100% sesuai dengan kemauan yang Bapak Ibu mau. Kembali lagi, juga saya ingatkan, aplikasi ini hanya untuk mempermudah, mempersingkat Bapak Ibu yang biasanya mungkin hanya menghabiskan waktu 1 bulan atau 1 minggu hanya untuk menyusun modul atau mendownload dari Google yang bahkan Bapak Ibu aja hanya mengganti tahun dan bahkan tidak tahu itu isinya backup dari tahun berapa. Tidak Bapak Ibu bedah. Nah, mungkin di sini ada sedikit perubahan jadi Bapak Ibu sambil belajar bagaimana caranya. Jadi kita doing by learning. Nah, ini sudah jadi. Inilah fitur baru yang saya bilang tadi, saya katakan tadi. Ini sudah ada materi integrasi dari KBC sesuai yang Bapak Ibu pilih tadi. Ini khusus Kemenak, di bawah naungan Kemenak. Jika bukan di bawah naungan Kemenak, berarti ini dapat dinonaktifkan. Tidak perlu diaktifkan. Setelah ini selesai, Bapak Ibu cek kembali pekerjaan yang sudah dilakukan AI. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau? Jika belum, silahkan diedit dan dihapus. Jangan 100% mengandalkan AI. Karena Bapak Ibu yang tahu cara mengajar dan bagaimana karakteristik murid Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, anggaplah ini kita semua sudah cek dan sudah sesuai apa yang Bapak Ibu mau. Bapak Ibu bisa klik tombol simpan di sini. Nah, setelah itu sudah selesai. Dimana artinya Bapak Ibu sudah selesai membuat modul ajar. Ketika modul ajar itu sudah selesai dibuat, di sini ada fitur baru juga yang saya pisahkan, yaitu adalah cetak KKTP. Cetak KKTP ini khusus untuk mencetak KKTP aja seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hanya butuh KKTP saja, terpisah untuk administrasi, karena berbeda pengawas, berbeda kebutuhan. Ketika sudah Bapak Ibu itu cetak KKTP yang terpisah jika perlu, kalau tidak perlu ya tidak usah dicetak. Karena di dalam modul sendiri, di modul ini sudah saya inputkan juga KKTP-nya. Jika ingin langsung Bapak Ibu cetak bersama dengan modul. Contoh, tadi kan kita mengubah untuk fase kelas 9, tapi di sini namanya SMA. Kenapa namanya SMA? Karena ini bisa Bapak Ibu rubah sesuai dengan
instansi Bapak Ibu mengajar di mana. Ini bisa dirubah masing-masing. Ini bisa dirubah oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak perlu takut karena, oh ini kenapa namanya masih SMA? Siapa tahu Bapak Ibu mengajar dua instansi terkait sertifikasi yang kurang jamnya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu harus diwajibkan membuat modul di dua instansi tersebut gitu. Makanya ini dibebaskan. Nanti ini silakan Bapak Ibu rubah ada di pengaturan cetak. Sesudah, nah fitur yang baru saya jelaskan tadi adalah ini, materi integrasi KBC untuk Kemenang. Biasanya Bapak Ibu bingung, kenapa ini seperti ini gitu. Gimana cara buatnya dan lain-lain. Mungkin AI dapat membuka sedikit wawasan kita untuk sambil belajar bagaimana sih cara membuat integrasi KBC selain kita menunggu pelatihan resmi dari Kementerian Agama gitu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu pahami di sininya semua, ini sebenarnya sudah jadi modul ajar dan siap cetak untuk Bapak Ibu sendiri gunakan. Nah, ini sudah semua diperbarui. Materi integrasinya pun tidak hanya di atas, tapi ada di dalam modulnya sendiri di sini. Itu sudah disesuaikan. Nah, begitu pula dengan fitur seperti ini, yang tadinya membingungkan Bapak Ibu, oh ini untuk berapa pertemuan ya? Tertulis 500 menit, 200 menit, karena Bapak Ibu lupa setting. Nah, sekarang sudah terpisah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Misalnya 50 menit ini per pertemuan seperti ini. Ada pertemuan yang sudah dipisahkan oleh seperti ini adalah pertemuan satu, berarti pembahasan Bapak Ibu adalah mengenai ini. Pembahasan pertemuan kedua berarti seperti ini. Gitu. Karena kemarin ada pertanyaan bagaimana di sini kok bisa 500 menit gitu. Ya, jadi ini update terbaru. Kalau Bapak Ibu pun yang sudah menggenerate bisa generate ulang, membuat ulang. Nah, fitur terbarunya juga adalah perhitungan tentang alokasi waktu seperti ini. Kemarin membingungkan adalah dia hanya mengetik 16 JP 640 menit, tidak menjelaskan ini untuk berapa pertemuan dan masing-masing pertemuan adalah berapa menit dan berapa JP. Nah, sekarang sudah ditentukan seperti ini. Jika sudah ditentukan seperti ini, diharapkan Bapak Ibu tidak kebingungan lagi ketika membaca modul ajar dan bisa menjelaskan kepada pengawas ataupun supervisi yang ada di sekolahnya masing-masing. Itu tujuan utamanya. Jadi tujuan utama ini adalah untuk mempermudah Bapak Ibu dalam sesi administrasi di sekolahnya masing-masing. Selain itu adalah fitur terbaru yaitu adalah export to Word. Misalnya Bapak Ibu tidak cocok dengan PDF-nya, saya pengen mencoba mengedit sendiri, menyesuaikan, yang penting saya sudah punya bayangan, aplikasi ini cuma sekedar bayangan Bapak Ibu dan ingin disesuaikan dengan instansi masing-masing, saya sudah menyediakan export ke Word. Cuman bentuknya tidak akan sesempurna ketika Bapak Ibu menggunakan PDF seperti ini. Iya, harus ada sedikit Bapak Ibu rapikan. Tapi kalau kita lihat, kurang lebihnya sudah saya cek itu meminimalisir Bapak Ibu terlalu banyak mengedit. Jadi kurang lebih juga sudah siap cetak. Untuk KBC, di sesi ini mungkin seperti ini saja penjelasannya jika Bapak Ibu kurang jelas mengenai fitur KBC dan berasal dari mana. Generate prompt yang saya gunakan adalah berasal dari Basecamp nomor 46 untuk Kemendikdasmen. Dasarnya, dan itu akan selalu saya update. Untuk Kemenak sendiri, untuk mata pelajaran PAI pun saya menggunakan dari Dirjen Pendis nomor 9941. Itu saya gunakan dan itu akan saya terus update setiap harinya. Jika ada pembaruan atau peraturan terbaru tentang CP, jadi Bapak Ibu tidak akan melenceng dari CP yang berlaku saat ini. Nah, jika Bapak Ibu ada kesulitan, silakan masuk ke menu bantuan seperti ini. Tuliskan kesulitan Bapak Ibu apa di sini dan kirim ke WhatsApp dan otomatis nanti saya sendiri atau admin yang akan menjawab kesulitan Bapak Ibu di sana atau keraguan Bapak Ibu di sana. Sekali lagi saya tidak bosan mengingatkan aplikasi ini hanya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menyusun perangkat ajar, bukan untuk menggantikan peran Bapak Ibu sebagai guru. Untuk sesi KBC kali ini mungkin sampai sini saja. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di tempat lain atau nanti ada fitur-fitur lain yang akan kita jelaskan seperti Protap, Prosem, itu akan di video terpisah. Sekarang hanya untuk sesi KBC seperti ini dan selanjutnya mungkin di video yang akan datang kita akan menjelaskan tentang fitur baru untuk bedah CP untuk tingkatan TK ataupun RA. Karena di sini kita akan membuat sebuah fase yaitu fase baru yaitu adalah TK ataupun RA. Karena di sini juga ada fitur ke depannya nanti ada TK A ataupun RA itu sudah disiapkan. Barangkali Bapak Ibu yang mengajar di TK atau di RA bisa membuat modul ajar yang serupa dan itu sedang dikembangkan agar sesuai dengan peraturan yang saat ini berlaku.
Oke, tidak lebih saya selalu ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini. Semoga aplikasi ini mempermudah Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya.